Jua TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu ada Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair, baik ya. Alhamdulillah. Ustadz, kita akan mulai ke informasi yang pertama dulu sebelum kita nanti akan memulai tausiah dan mendengarkan tausiahnya dari Ustadz, di mana ada polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka pembunuh bocah perempuan berusia 7 tahun di Temanggung, Jawa Tengah. Keempat tersangka adalah kedua orang tua korban, dukun dan asisten dukun. Inilah 4 orang tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus pembunuhan Aisyah Laitaful Kumairah, bocah perempuan di Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Keempat tersangka adalah kedua orang tua korban, dukun, serta asisten sang dukun. Penyidik memiliki bukti kuat berdasarkan pengakuan dan barang bukti di tempat kejadian. Sang dukun mengakui meruat korban 2 kali dengan cara membenamkan korban ke dalam air. Ritual ruat dilakukan karena orang tua korban menilai gadis cilik berusia 7 tahun itu nakal. Pelaku atau tersangka ada 4 orang yang kita amankan. 2 orang merupakan orang tua korban, saudara M dan saudari S. Kemudian 2 orang lagi merupakan dukun dan asistennya. Pengakuan kedua orang tuanya, setelah bocah perempuan itu tewas, jasad korban disimpan dan dirawat di salah satu kamar di rumahnya. Karena dukun yang meruat menyatakan sanggup menghidupkan kembali korban, meski sudah meninggal. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah paman korban mendatangi rumahnya pada Lebaran lalu. Korban ditemukan terbaring tidak bernyawa di tempat tidur dengan kondisi nyaris tinggal tulang belulang. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Nauzubillahi min zalik, gara-gara bisikan dukun dan juga asistennya nyawa sang anak pun sirna. Apalagi keimanan orang tua pun sangat lemah ini bisa dibilang karena sudah terlanjur percaya sama dukun. Nah Ustadz, di era modern seperti sekarang ini rupanya masih banyak ya Ustadz ya orang yang mendatangi dukun. Padahal kan kalau sepemahaman saya hukum dukun dalam Islam itu adalah haram dan juga Rasul juga meminta umatnya untuk menjauhi dukun. Gimana Ustadz perihal ini? Ya, ini na'udzubillah min dzalik ya, sangat memprihatinkan ya. Jadi di saat seperti ini, sekarang ini yang jelas-jelas kita sudah sangat berpendidikan semuanya ya. Informasi sudah sangat jelas bahwa yang namanya praktek perdukunan itu kan syirik besar ya, di mana dosa yang bisa tidak diampuni oleh Allah ketika orang mati dalam keadaan syirik. Ini memang ditegaskan ya dalam Al-Quran. Alam taro ilal ladzina utul nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna ilal ladzina kafaru haula ahminal ladzina man sabila. Jadi kalau kita lihat itu ada orang-orang ya, memang apakah kamu tidak memperhatikan ada orang-orang yang diberi bagian kitab gitu, tetapi mereka itu percaya kepada jibti. Jibti itu sihir ya, dalam tafsirnya itu jibti itu sihir, sementara tauhid itu disebutkan juga ada orangnya sebagai apa tuh namanya dukunnya, dan juga ada yang ditafsirkan sebagai jinnya. Jadi yang namanya tauhid itu minal jinnati wan nas, jadi ada jin dan orangnya gitu, yang sama-sama tadi praktek kedukunan. Dan mereka ini mengatakan pada orang-orang kafir makanya bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi mereka memprovokasi atau menekankan bahwa orang-orang beriman itu nggak benar, yang benar itu kami nih gitu. Ini kami ini orang-orang yang kemudian bisa mengetahui masa depan, orang-orang yang bisa kemudian ya itulah praktek-praktek perdukunan yang kita pahami bahwa itu berasal dari yang namanya jin ya, setan, dan dari dukun-dukun yang dibisiki oleh jin-jin tersebut. Nah ini betul-betul dalam beberapa riwayat bahkan ya Umar bin Khattab itu dengan tegas itu memburu para dukun ini ya, menghukum mati dukun-dukun atau tukang-tukang sihir ini ya. Jadi ada sahabat Umar bin Khattab, kemudian Hafsah, ya, Jundub radhiyallahu anhu, mereka ini yang kemudian menghukum mati yang namanya
tukang-tukang tenung gitu ya. Karena memang mereka-mereka ini menyesatkan sekali, sangat menyesatkan. Tapi kalau kita lihat ketika di masa sekarang ini bisa terjadi hal-hal seperti ini, apalagi tadi ya berkaitan dengan nyawa anaknya sendiri, ini kan sudah di luar logika kita. Jadi artinya orang itu bisa kemudian dibutakan terhadap sesuatu yang dia inginkan, hal-hal duniawi yang dia inginkan, bahkan mengorbankan bahkan anak sendiri. Nah inilah na'udzubillah min dzalik. Karenanya begitu lemah, selemah-lemahnya iman itu, atau bahkan sudah keluar keimanan dari dirinya ketika dia betul-betul mempercayai bisikan dari dukun atau praktek-praktek perdukunan atau sihir seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Ustadz, kalau kasus yang tadi kan memang jelas ya, permasalahannya adalah bisikan untuk membunuh anaknya, itu jelas dalam logika aja tidak dibenarkan gitu ya. Tapi kadang sekarang ini, di zaman sekarang juga contohnya misalnya kayak ada, kita menyebutnya orang pintar gitu, dibalutnya dengan agama, kemudian juga dilakukannya dengan cara-cara Islam. Cuma kita nggak tahu apakah sebenarnya ada sisipan atau susupan ilmu-ilmu yang diterapkan, kan kita nggak tahu juga sebagai pasien. Membedakannya gimana ya Ustadz? Karena kayaknya melihatnya beda tipis nih antara orang pintar yang menggunakan ilmu agama secara Islam juga dengan perdukunan kayak gini gitu Ustadz. Nah inilah pentingnya ya, kenapa kita harus talabil ilmi, ya, man arada dunia falaibil ilmi, man arada akhirat falaibil ilmi, man arada falaibil ilmi. Jadi kita harus terus cari tahu ilmunya, karena jelas sekali sebetulnya barometer yang membedakannya itu Quran, ya. Barometer yang membedakannya itu syariat. Jadi kalau kita belajar syariatnya ada sedikit saja yang keluar dari situ, ini pasti sudah tidak benar gitu. Jadi yang disebut orang pintar itu pintar bohong gitu. Karena yang jelas-jelas itu orang-orang alim, orang-orang ulama itu jelas-jelas mereka ini pasti menuntun sesuatu itu berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan tuntunan yang ada dalam Quran dan hadis. Tidak pernah tidak. Ya, jadi kalau sesuatu saja sudah melanggar syariat seperti tadi, syariatnya ya membunuh itu dosa besar, tiba-tiba membunuh itu udah di luar syariat. Jangankan itu, meminum hal-hal atau memakan hal-hal yang haram untuk perdukunan saja itu sudah di luar syariat, itu sudah tidak dibenarkan. Kan obat itu sebetulnya datang dari sesuatu yang halal. Ketika ada obat yang kemudian disarankan oleh seseorang, obat itu ada sesuatu yang haram, itu juga sudah ada masalah syariat di situ. Nah itu perlu kemudian ditabayun seperti apa dan lain-lain. Karena segala sesuatu kesembuhan, segala sesuatu keselamatan itu tentu datang dari apa yang Allah ridho. Dan ketika Allah tidak ridho, ketika bertentangan dengan syariat, tentu itu sesuatu yang di luar dari tuntunan agama. Masya Allah, semoga kita dijauhkan dari sesuatu yang menjauhkan kita dari ketentuan syariat Islam.